Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'lam anna al-asma'a wal lughati tu'khadhu min arba'i jihad, min al-lughah wal 'arfi wal syar'i wal qiyas. Ketahuilah oleh engkau bahwasanya al-asma', nah, padahal lah wal lughat dan logat-logat itu tu'khadhu diambil, maksudnya itulah asma dan logat-logat di situ isim kah, fi'il kah, huruf kah, umum haya, diambil yaitu min arba'i jihad, daripada 4 aspek. Tergantung yang pertama minal lughat, diambil dari logatnya, dari segi bahasa, wal urfi, uruf kebanyakan orang, wasyar'i, syariat, nang keempat wal qiyas, qiyas. Fa ammal lughah, nah adapun yang pertama dari segi lughat, pamatakhataba bihil arabu minal lughah wa hiya ala darbain. Lughat dari segi bahasa, apapun yang diistilahkan, digunakan orang untuk berkomunikasi oleh bangsa Arab daripada logat-logat itu terbahagi kepada 2 macam. Minhu, diantaranya yang pertama, ma yufidu maknan wahidan, ada dari segi bahasa komunikasi mereka itu setiap kosakata menunjukkan kepada bahasa yang satu, makna yang satu. Wa yahmalu ala ma wudi'alahu lafzu, maka diihtimalkanlah makna tersebut ala ma, atas ma makna wudi'a lahul lafzu, yang digunakan lafaz itu lahu, begitu makna. Nah, jadi contohkan rajul, seperti makna rajul itu untuk zakarun balighun min bani Adam, laki-laki yang sudah dewasa turunan daripada anak Adam. Itu kepada kada ada lagi makna yang lain. Nah, itu makna wahid, lughat itu bahasa komunikasi lah. Nah, wal faras, kuda, apa, hayawanul muftaris, apa lagi, wat tamar, kurma, wal bur, gandum, wa ghairu dzalik. Bahasa kita lah dari segi bahasa. Wa minhu, lagi ada malafaz, fihi, pada itu lapas, yufidu ma'aniya, yufidu ma'ani, memberi faidah kepada beberapa makna. Satu lapas tapi maknanya berbeda-beda. Nah, ini dari segi logat lah. Nah, ini disebut mustarak lah. Mustarak kalau muradib, ma ta'addada al-lafzu wa tahadal, makna lafaznya berbeda-beda namun maknanya satu, itu muradib. Kalau ma ta'addada al-makna wa tahadal lafzu, nah itu namanya mustarak. Nah, nawahu ala darbain, nang nomor 2 nang lafaz satu yuk tapi maknanya berbeda-beda, itu terbagi kepada 2 macam. Ahaduhuma ma yufidu ma'ani, lafaz yang pertama itu lafaz yufidu, memberi faidah, ma'aniya akan ma'aniya muttafaqatin, ma'ani muttafaqatan, ma'ani yang sepakat maknanya itu. Kalaun, seperti warna. Nah, itu lafaz tapi memberi faidah kepada makna yang berbeda-beda. Kalbayat, seperti putih, fa innahu yakalaun yatanawalul bayat, mengandung warna putih, wasawat wasail alwan, putih, hitam, merah, kuning, kelambu. Nah, lagi wal musyrik, kata-kata orang musyrik, yatanawal itu mencakup siapa? Al yahudiyah wan nasraniyah, Yahudi dan Nasrani. Upayah malu ala, tadi berjalanan di daerah lumayan
jaraknya tuh berapa ratus kilo lah. Tempat-tempat ibadah terkumpul agama Hindu, agama Kristen, agama Buddha, dan agama Islam. Tempat ibadahnya masjid, wihara, gereja, lawan apa sebutingnya? Kalau Hindu tuh apa? Pura. Nah, kumpul ada di nang bahwelnya. Damai lah, damai. Nah, itu nang rame ya lah. Kumpul berseberangan, nah berseberangan. Fayuhmalu ala jami ma yatanawalahu lafzu. Nah, maka diihtimalkan lafaz tersebut atas seluruh lafaz yang dapat dicakup oleh lafaz. Ngapa aja dicakup oleh lafaz? 1000 masuk, 1000 masuk. Nah, itu namanya mustarak. Nah, itu dari segi lugat mustarak. Nah, apa namanya 1000 itu? Mana 1000 itu? Apalah? Satu lafaz tapi ngapa aja masuk 100, 1000, 2000. Mamalia. Silia ini bisi mama, ya mamalia. Itu lugat atau ungkapan bahasa kepada hewan yang dapat menyusui. Kucing, harimau, gajah, apalagi unta bihin talukah bah? Bagi unta bihin talukah menyusui ya? Unta, mengapa? Menyusui, dalilnya? Hah? Ada bisi susu? Bukti ada susu unta, ya kan? Ada bihin taluk unta kan ada. Kene apabila ada hewan tumbuh telinga, daun telinga, maka menyusui. 1000 kah? Lebih, 1.000.000, 100.000 silakan. Ada boleh dibatasi. Nah, itu lugat mustarak. Terus, jadi mau isim kah, mau fi'il kah, mau huruf kah, silakan. Lah, udah begitu. Imma ala sabilil jam'i in kana lafzu yaqtadil jam'a. Ada kalanya atas jalan jamak ini ungkapan global, secara global. In kana lafzu, jikalau lafaz itu yaqtadil jam'a, menuntut jamak, dijamakan. Au ala wahid, satunya aja, tapi jalan badal min laqil juz wa iradatil kul lah. In lam yaqtadil lafzul jam'a, kalau nya lafaz itu kada menunjuk pada jamak. Illa iyadul dalil alal murad syai'i bi'aini fa yahmal madal ami alaihi dalil. Nah, kecuali lafaz itu diihtimal apa, menunjukkan lafaz itu atas yang dikehendaki sesuatu itu dengan diri pribadi individualnya, maka diarahkanlah lafaz untuk individual itu, tergantung dalil petunjuk kemana. Nah, mamalia berekor panjang dan begini, berarti sekong aja, ya sudah ke situ lah. Itu ada dalil ngaranya petunjuk karina. Wasani yang kedua, nang lugat nang memberi faidah kepada beberapa makna. Yang pertama, maknanya itu muttafaqah, artinya semua kategori warna sepakat cocok dimasukkan kepada satu lafaz, satu lugat. Nah, ada yang kedua, ma yufidu ma'anin mukhtalafah, lafaz yang lugat yang memberi faedah maknanya itu berbeda-beda. Memang maknanya banyak, tapi dari sekian banyak itu lain-lain. Kal bildah taqau 'alal qudah wa bildud dajajah wan nu'amah. Seperti telur itu taqau jatuh 'alal qudati. Ngapa qudah nih? Buka Pak. Apa? Apa? Wabil tutu jajah, telur ayam. Apa lagi? Siapa buka? Baik. Buka kah? Apa?
wa nu'ama wal qur'u titik. Apa artinya adalah? Ada tidak? Hah? Kope apa ya? Topi besi ya kan? Topi beja. Yakin topi aja lah. Wabil dujajah lain artinya lain, topi beja lain. Itu kata telur nih, kayak telur ayam, telur bebek, telur ular, ngapa-ngapa tuh. Nang penting dikatakan bidah telur, samalah, beda-beda lah. Nah telurnya tadi. Lagi wal qur'u, kata-kata qur'u mustarak juga memberikan kepada beberapa makna. Mengapa? Yaqa'u 'alal haid bisa diaplikasikan digunakan kepada mana haid, wa tuhri bisa makna suci. Ini maknanya satu lafaz memberi kepada beberapa makna tapi beda. Suci lawan haid beda. Fa innal dalil ala anal murad bi wahid minhuma bi'ainihi humil alaih. Tergantung dalil. Seandainya dalil itu menunjukkan atas pribadi daripada dua makna itu, Qur'an ada dalil menunjukkan bahwa Qur'an itu makna tuhur, makna suci, maka humilat dalil alaih, humilal lafzu alaih, diihtimalkan lafaz atas itu dalil. Terus itu makna. Wal muhabatuh Qur'an itu diartikan Imam Syafi'i kepada makna tuhurun, ya kan? Itu Imam Syafi'i wanginya menghukumakan ketuhurun, wanginya. Padahal sementara kata-kata Qur'an itu maknanya dua, ada haid, ada suci, kan? Wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, 3 kali quru. Cuman yang menjadi polemik di kata-kata Qur'an situ. Imam Syafi'i mengartikan Qur'an itu dengan makna tuhurun. Maka humil lafzu alaihi min haitsu dalil. Apa dalil Imam Syafi'i? Dalil Imam Syafi'i memandang kepada salasah itu lafaznya apa? Muzakkar muannas. Apabila babul adat di dalam kitab Kawakib Mutamimmah, babul adat barangkali nak ingkat tersujur sarikap aja, karena babul adatnya adanya hanya kitab nang minim itu mulai Mutamimmah ke atasnya bebas. Terbagi kepada dua, ada adat itu alal kias, ada aksil kias. Kias sesuai kias, yuzakkar ma'al ma'dudihil muzakkar wa yu'annas ma'al ma'dudil mu'annas. Apabila benda yang dihitung ini muzakkar, dimuzakkarakan adatnya. Apabila mu'annas, ma'dud yang dihitung nih, maka bilangannya dimu'annaskan. Itu kias ngarannya. Nah di dalam bilangan itu mulai 1 lawan 2 yajri alal kias, berlaku atas kias. Rajulun wahidun, ma'dud siapa itu berbadat? Rajul yang dihitung. Adatnya siapa? Adat bilangannya siapa? Wahidun yuzakkar ma'al ma'dud mudakkar. Imra'atun wahidah. Wahidatun. Kenapa wahidatun dimuannaskan? Li'anal ma'dudaha muannasun. Karena ma'dudnya itu muannas, bayu annasul adat. Itu kias karanya. Nah, itu digunakan kalau dalam bilangan itu mulai 1 lawan 2 Maulana. Tapi mulai 3 sampai asyarah, sampai 10. 3, 4, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, zamaniyah, tis'ah, asyarah. Itu berlaku yajri ala aksil kias, kebalikan kias.
fayuzakkarul adat ma'a ma'dudil muannas wa yuannasul adat ma'a ma'dudil mudakkar. Dimujakkarkan adatnya kalau nang dihitung itu adalah muannas. Imra'atun jamaknya apa? Imra'atun apa jamaknya? Nisa aja lah, nisa sim jamak. Kita hitung anggap 3. Salasu salah satu, salasu nisa'in. Kalau rijalun salah satu rijalin, berarti salah satu itu mujakkar. Salasu nisa'in, salasunya apa? Nisa'in salasunya mu'an. Salasu nisa'in apa salasunya? Mujakkar mu'annas. Salasu nisa'in, salah satu rijalin. Jangan bingung. Salasu tetap mujakkar, tetap dimujakkarkan kalau ma'dudnya mu'annas. Salah satu rijalin dimu'annaskan kalau ma'dudnya itu mujakkar. Kemudian kita aplikasikan kepada yatarabbasna bi anfusihinna salasatu quru'in. Di situ salasah muannas, ya kan Maulana? Berarti ma'dudnya apa? Ma'dudnya mujakkar. Qur'in maknanya haid lawan tuhurun. Haid lawan tuhurun. Nah, di antara dua macam haid lawan tuhurun ini, siapa nang mujakkar, siapa nang muannas? Itu salasah tadi muannas, ya kan? Berarti ma'dudnya harus mujakkar. Tuhurun maknanya haid, maknanya Qur'un maknanya haid lawan maknanya tuhurun. Siapa nang mujakkar? Maulana. Siapa nang muannas? Siapa? Haid mujakkar muannas bae. Haid itu mujakkar muannas. Mujakkar. Tuhurun mujakkar juga. Iya. Tuhurun mujakkar kah? Tuhurun mujakkar juga. Berarti Imam Syafi'i itu kan berdalil kalau martik ini sama-sama mujakkar nih. Qur'an dengan tuhurin makna lawan tuhurin lawan haidun. Kalau mujakkar keduanya, kenapa Imam Syafi'i menentukan makna tuhurin? Nah, catat, haidun itu muannas. Haidun itu muannas. Mana alamat taknisnya? Kullu lafzin. Sudah? Idza ikhtassa bil muannas la yuqta bi alamatit taknis. Setiap lafaz apabila ditentukan khusus gasan muannas, kada perlu lagi didatangkan alamat taknis. Ada marabuti juga lakian. Haid itu bisa laki ya, khusus bebinian laki kada bisa. Lalu orang pun kada bakal gagal paham. Orang tuh kada salah paham. Bila haid itu apun bebinian sudah, kada perlu didatangkan alamat taknis lagi. Jelas? Nah, berarti haid itu maknanya muannas. Tuhurin maknanya apa? Tuhurin dari badan. Lafaznya mujakkar muannas. Mujakkar salasah. Muannas, aksil, kias. Berarti salah satu Qur'in, salah satu tuhrin. Salah satu tuhrin, tahur maknanya 3 kali suci. Kayak itu cara Imam Syafi'i ambil dalil. Alim juga leh. Nyata ay. Ngapa? Lah. Nyata Imam Syafi'i itu alim. Nah, kadang mudah-mudah Imam Syafi'i itu artinya kan. Sini memenang kepada salasah. Salah satu muannas lah. Karena angka mulai 3 sampai 10 apabila muannas maka ma'dudnya harus mujakkar. Berarti Qur'an itu maknanya tuhrin, tahur maknanya 3 kali suci. Paham kah? Kemudian wa in dallat dalil ala anna al murad bi ahaduhuma lam yu'ayyan lam yuhmal ala wahid minhuma illa bidalilin id laisa ahaduhuma bi aula min al akhar. Seandainya menunjukkan dalil atas yang dimaksud itu
adalah salah satunya. Salah satu aja dimasuki. Cuman walam yu'ayyan kada ditakyin. Kada ditakyin, kada ada dalil yang menunjuki kepada ini atau kepada ini, kada ada. Ala wahdi minhuma illa bidalilin, kecuali harus ada dalil. Itu kabar. Baik, maksudnya illa bidalilin, kecuali dengan dalil. Nah, kenapa it laisa ahaduhu babi aul akhar? Karena satu sama lain itu kada lebih aula dari yang lain. Kada. Sama posisinya, ada yang lebih istimewa dibanding yang lain kecuali ada dalil. Kayak Quran tadi, maknanya haidun lawan tohrin, haid lawan tahur, tuhurun maknanya. Mana lebih aula? Kada ada. Nah, harus ada dalil. Ngapa dalilnya salah sah dibawakan dengan muannas, berarti ma'dudnya di situ mujakkar. Berarti Quran mengarah kepada mujakkar, yaitu tuhrin. Wa in lam, sebagai barang kita lah. Paham ya Allah? Wa in lam yadullad dalil ala wahid minhuma humila alaihima. Nah, kalau kada ada dalil itu menunjukkan kepada salah satu dari keduanya, maka diihtimalkanlah atas keduanya. Keduanya maksud maknanya. Wa qala ashabu Abi Hanifah wa ba'dul Mu'tazilah la yajuzu hamlu lafzil wahid ala ma'nain mukhtalifain. Ada kawa kata Abi Hanifah lawan imam golongan Mu'tazilah, satu lafaz satu loghah digunakan kepada dua makna yang berbeda. Nah, sementara jumhur satu lafaz bisa digunakan kepada makna yang berbeda apabila kada ada petunjuk. Nah, itu dari segi logat, peninjauan dari segi logat. Kayak apa orang memahami dari segi logat? Oh, dari segi logat itu ada dua makna. Yang pertama, satu logat yang mengandung sebuting makna. Nah, satu logat mengandung dua makna. Nang dua makna ini atau beberapa makna kayak itu. Nang beberapa makna ini 2, 3 dan seterusnya. Itu terbagi kepada dua. Ada muttafaqah, ada mukhtalafah. Nah, kalau nya muttafaqah ya jelas kemanapun bisa digunakan. Nang masalah itu mukhtalafah, satu kosakata digunakan kepada dua makna yang berbeda. Nah, ini kedakawa diarahkan kepada satu berat yang ini dikalahkan ini, kecuali ada dalil yang memberatkan, ada dalil yang menentukan, mengkhususkan. Kalau ada dalil, sudah gunakan keduanya. Bertentangan dengan pendapat Abi Hanifah lawan Mu'tazilah yang mengatakan mereka itu ada kawa satu lafaz digunakan untuk dua makna. Ayo, apa ya Allah? Nah, kemudian faslun wa amal uruf wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kan, salam suratul al-Iran.